Roy Suryo makin kebakaran jenggot. Dua organisasi ini siap serang Kapolri langsung dapat atensi segera tangkap. Iya, sebetulnya cuitan dia soal dugaan hasutan. Bagi saya kan hasutan. Iya. Nah ini kan bagi saya bukan kritik, Mas. Ini tuduhan serius. Ya. Artinya terindikasi hasutan. Makanya ketika dikejar dia tidak bisa menunjukkan bukti atas tuduhan itu. Dia malah sempat bertanya dalam ceritanya. Nah secara hukum itu dia dianggap sudah menuduh. Nah problemnya adalah sekarang ini kan seolah-olah semacam kayak disimpulkan ya, atau kemudian dipelintir seolah-olah ini adalah kritik. Jadi memang tidak ada jalan lain, Mas, untuk membuktikan apakah itu adalah kritik, apakah itu kemudian adalah tuduhan. Nah itu harus dibuktikan memang melalui proses hukum. Kita udah bicara panjang kemarin tuh, dan media TV penyelenggara debat juga sudah membuat klarifikasi kan. Semua calon yang tampil dalam debat diberikan 3 mic. Apa istilahnya di sini clip on. Selalu yang nempel di pipi, dicantolin di telinga, dan mic yang biasa yang dipegang itu. Ya, saya sesalkan itu, dan itu saya sampaikan juga tuh ke teman-teman sekalian. Dan ini mungkin kesempatan juga menyampaikan. Untuk apa buat seperti itu? Kalau kita berbeda pendapat dalam satu demokrasi, bukan dengan cara-cara itu, kan kampungan itu cara itu. Dan pasti ketahuan. Hanya soal waktu saja. Jadi tidak bisa berkelit. Karena saya lihat semua datanya kok. Untuk apa gitu. Nah, semua aliran benang merahnya itu kelihatan kemana larinya. Di era demokrasi seperti gini, masih ada pikiran seperti itu. Menurut saya bentuk kampungan gitu. Kampungan sekali gitu. Itu saya nggak suka. Saya titip sama kalian yang muda-muda. Jangan dibudayakan itu. Beda pendapat kita berbeda ya boleh. Keras ngomong. Kalau yang bikin tuh masih, maaf ya, mungkin yang kurang terdidik saya bisa paham. Tapi kalau seorang intelektual berpikir seperti itu di luar bayangan saya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal penggunaan 3 mikrofon saat debat Cawapres. Roy Suryo dilaporkan oleh Cyber Indonesia ke Bareskrim Polri terkait penyebaran berita bohong alias hoax. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP-B-2-2024-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 dengan pelapor Aulia Fahmi. Selain dilaporkan oleh Cyber Indonesia, Roy Suryo juga dilaporkan oleh perwakilan Pilar 08. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-3-1-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Terlapor adalah pemilik atau pengguna atau penguasa akun X atas nama @KRMT Roy Suryo 1. Roy Suryo resmi dilaporkan polisi oleh Cyber Indonesia, kata Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit Rabu. Mu'annas menuturkan, laporan ini dilayangkan sebagai shock terapi kepada siapapun, termasuk kepada para pendukung paslon agar tidak membuat konten atau opini yang bersifat kebohongan atau kebencian. Ini sebagai shock terapi kepada siapapun, termasuk pendukung paslon tertentu, ujarnya. Karena itu, politisi PSI ini berharap agar debat capres ketiga kalinya tidak diwarnai dengan kecurigaan-kecurigaan yang bisa membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Untuk itu, saya berharap dalam debat ketiga nanti tidak diwarnai oleh tuduhan-tuduhan sampah tak berdasar seperti ini, ujarnya. Selain itu, ia juga mendesak Kapolri segera mengusut tuntas laporan penyebaran berita hoaks yang disebarkan Roy Suryo, sehingga layak dan berdasar bila laporan ini untuk segera ditindaklanjuti. Mohon atensi Pak Kapolri, tegasnya. Seperti diketahui, pakar telematika Roy Suryo soroti kejanggalan penggunaan earphone dan mic yang digunakan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Roy Suryo menilai penggunaan earphone dan mic Gibran Rakabuming Raka itu berbeda dengan Cawapres lainnya.
Gibran menggunakan 3 mic yang diletakkan di mulut dan di tangan, yang satu clip-on, handheld, dan handset. Kenapa sih nomor 2 ini sampai gunakan 3 mic sekaligus, satu clip-on, handheld, dan handset? Kata Roy kepada pojok1.id, Jumat 22 Desember 2023. Kemudian Roy Suryo menyoroti earphone yang digunakan Gibran di telinganya, padahal cawapres lainnya tidak menggunakan earphone tersebut. Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa feeding ke telinganya? Mengapa dua calon yang lain berbeda? Ujarnya. Mantan politisi Demokrat ini lantas sudah mencurigai hal tersebut. Karena itu, ia menyarankan agar KPU tetap adil sebagai penyelenggara debat cawapres ini. Kemarin sudah saya duga untuk menghindari chatting, sebaiknya next KPU adil, tuturnya. Namun Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari angkat bicara atas unggahan mantan politikus Partai Demokrat Roy Suryo yang menarasikan bahwa cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapatkan petunjuk lewat handset saat debat cawapres. Hasyim membantahnya dan menyebut Roy tukang fitnah. Saya sebagai penyelenggara juga tahu dan siap tanggung jawab. Debat spontan enggak mungkin didikte, dengar bisikan atau baca contekan. Roy Suryo memang tukang fitnah, pungkas Hasyim. Tidak hadir dan menanggapi somasi yang diberikan pakar telematika RM Roy Suryo, akhirnya Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy'ari kembali dikirimi somasi kedua oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Somasi tersebut dibuat terkait dengan tudingan Hasyim kepada Roy yang menyebutnya sebagai tukang fitnah. Sebutan yang diberikan oleh Hasyim Asy'ari usai pernyataan Roy Suryo soal cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan 3 mikrofon dalam debat cawapres Pilpres 2024 Jumat 22 Desember 2023 lalu. Dalam somasi pertama itu, Roy meminta Hasyim menemuinya di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Januari 2024 pukul 10.30 WIB. Namun ternyata Hasyim Asy'ari tak hadir sehingga mendorong Roy Suryo untuk makin kecewa, akhirnya melayangkan somasi kedua. Dilansir Tribun Jakarta, di surat somasi kedua, Roy Suryo kembali meminta agar Hasyim Asy'ari menemui dirinya untuk menyelesaikan keberatan Roy Suryo kepada Hasyim Asy'ari. Pertemuan kedua nanti, ujar Dedi, dijadwalkan akan berlangsung di pertemuan tersebut dijadwalkan digelar pada Senin 8 Januari 2024 pekan depan pukul 10.30.